Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di tahap kelima tentang penggunaan dari e-learning SMP swasta namira.dan.sc.id. Sebelum kita menuju ke sana, dalam tahapan 5 ini ada 2 yang harus kita persiapkan. Yang pertama, mempersiapkan silabus, RPP, dan jumlah jam mapel kita per minggu atau per semester. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan materi atau alamat atau link, kemudian atau dokumen atau PowerPoint segala macam sebagai pendukung kita dalam pelaksanaan e-learning ini. Jadi nanti ada 2 hal yang kita persiapkan. Video ini agak sedikit panjang karena kita akan memasukkan materi, kemudian bagaimana kita melakukan input materi, serta nanti ada juga bagian terakhir adalah menggunakan menu administrasi situs ini untuk membuat akun siswa maksudnya, kemudian meng-approve atau menyetujui siswa yang sudah kita pilih sebagai siswa kita. Baik, di sini kita mempersiapkan dulu silabus. Kalau silabus saya itu seperti mata pelajaran saya, misalkan itu agama Islam, saya mempersiapkan RPS saya adalah silabus saya kalau di sekolah itu adalah agama Islam. Kemudian kita siapkan juga materi-materi yang tahap pertama yang kemarin kita siapkan, tahap ketiga sampai tahap 2 sampai ke 4 seperti ini, kemudian melihat absensi, kemudian kita pendataan kelas, video tentang fardu kifayah, segala macam untuk materi. Lanjut saja kita ke silabus atau RPP atau RPS kalau kami. Ini adalah RPS atau silabus kita per pertemuan. Jadi kalau pertemuannya kalau kampus seperti ini model dia. Lanjut, kita login dulu dari tahap kelima ini. Seperti di tahap pertama, login dengan akun dan user kita. Seperti akun saya, kita masukkan passwordnya. Jangan sampai salah alfabetnya, huruf besar, huruf kecilnya, tanda simbolnya, dan angkanya. Kita masuk kepada dashboardnya. Jadi kalau ingin berbahasa Indonesia, klik aja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu cuma 2 bahasa, atau nanti kita tambah 3 bahasa. Ini dashboardnya, kemudian kalender dan segala macam. Tahap kedua, bagian kedua kita ke set home. Ke set home ini kita ke tampilan utama, kemudian kita cari kelas yang ingin kita robah atau kita input materi pelajarannya. Kita buat Imam Syafi'i yang kemarin, kemudian klik mata pelajarannya. Setelah itu inilah tampilan-tampilan mata pelajaran yang ingin kita edit. Dikarenakan di sini standarnya ada 4 topik atau 4 pertemuan, ingin kita robah, ingin kita masukkan sesuaikan dengan RPS atau RPP kita ini. Baik, sebelum kita merubah ini, kita harus tahu dulu jampel kita, jumlah jampel kita. Saya sudah buat skema. Ibaratkan kita punya 2 jampel per minggu atau 1 jampel per minggu. Berarti 6 bulan 1 semester itu yang efektif cuma 4 bulan, dipotong minggu segala macam, jadi efektifnya 4 bulan. 4 bulan itu kalau 1 minggu 1 kali pertemuan, 2 jampel, berarti 4 minggu 16 kali pertemuan. Ini adalah minimal per semester. Lebih boleh, kurang jangan. Seperti gambarannya. Ini perhitungan saya, mungkin Bapak Ibu punya perhitungan yang lain. Silakan. Jadi kita buat 16 kali pertemuan. Di mana UTS, di mana UAS-nya, nanti kita bagi 2. Itu tahap pertama. Selanjutnya, setelah kita mempersiapkan silabus dan jampelnya, kita ingin merubah ini sesuai dengan jampel kita. Tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengklik menghidupkan menu pengeditan.
Jadi di sini sebelah kanan ini ada menu pengeditan tanda gear. Kita klik, kemudian kita hidupkan drone editing on. Jadi kita menghidupkan sistem merubah. Kita sistem merubah, nanti dia akan merubah seperti ini. Inilah yang akan kita rubah, menambah atau merubah topik. Announcement ini adalah pemberitahuan bahwa mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang bersifat teks, praktek ataupun studi di kelas. Yang ingin kita lakukan yang pertama, kita merubah dulu. Merubah ini adalah kita ganti dengan misalkan kita mau ganti pelajaran peraturan. Sudah diketik, kita tinggal enter untuk merubahnya. Selanjutnya ini adalah topik. Topik itu pertemuan. Kita ganti, misalkan pertemuannya jadi pertemuan ke-1 misalkan, atau membuat pertemuan pertama. Kita bagusan lebih enak pertemuan pertama. Jangan lupa enter. Lanjut ke pertemuan kedua, enter. Pertemuan ketiga sampai nanti pertemuan keempat, begini selanjutnya terus. Nah, untuk menambah tinggal kita tambah add topic. Nih paling bawah add topic. Mau nambah pertemuan keberapa, kita lihat. Kita mau nambah pertemuannya tadi 4, berarti kurang 11 atau kurang 12. Nih, add topic. Dia nambah sampai ke 16 per topik pertemuan. Kita robah seperti halnya yang ada di pertemuan pertama. Oke, nanti kita lakukan lagi. Kita coba contoh 2 pertemuan ini untuk menginput materi atau menambah atau mengganti. Baik, kita akan coba menambah mata pelajaran ataupun sub pokok bahasan ataupun topik-topik yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Baik, pertemuan pertama ini bisanya kita klik di menu Add an Activity in Resource. Jadi kita mau menambahkan aktivitas kita dan sumber pembelajaran kita apa. Misalnya kita mau menambahkan, nah dia akan nampil menu di bawah ini seperti ini. Saya tidak menganjurkan kita menggunakan yang activities karena nanti ini membuat memakan waktu yang cukup lama. Ada yang bersifat workshop, atau yang bersifat database, kemudian assessment dan segala macam. Kita menggunakan yang resource saja karena di sini resource, jadi kita buat resource. Resource ini ada 4, 5, 6, 7 bagian. Seperti tahap yang kedua, ketiga, dan keempat, kita perlu URL, masukkan file, kemudian folder, dan label, dan sebagainya. Yang sering digunakan adalah URL, halaman, file, yang 3 ini sering dilakukan. Kita coba, andaikan pertemuan pertama itu kita mau membuat kontrak perkuliahan atau kontrak pembelajaran. Kita tinggal buka saja, kita cancel. Misalkan ini kita tambahkan, kita masukkan di sini, misalkan URL add. Ketika di URL di sini dia akan memasukkan apa nama URL-nya dan alamat URL-nya. Seperti yang sudah kita persiapkan, misalkan ini adalah absen dahulu. Absensi, misalkan kita membuat absensi. Kita buat klik ini, kita copy, kemudian kita masukkan paste di sini, linknya, kemudian judulnya. Absensi pertemuan pertama. Sudah, kemudian ini nggak usah dia akan menuju ke yang lain, kan gitu. Biarkan saja. Kemudian save and return to course. Jadi kita kembali kepada pengaturan to course.
Ini dia, jadi kalau diklik, dia akan menuju kepada Google Form yang kita buat kemarin. Kemudian setelah absensi pertemuan pertama, apa lagi? Kita tambah, misalkan materi. Atau kita sudah memiliki kontrak perkuliahan atau kontrak pembelajaran yang kita tulis dalam bentuk peraturan file. Misalkan kita klik, kita buat file, add, kemudian di sini suruh kita namanya kontrak atau perjanjian pembelajaran. Kenapa harus ada kontrak? Jadi kita harus tahu rule of game dari pembelajaran kita. Oke, kemudian filenya di mana? Kita add di sini, kita upload file, kita pilih. Nah, seperti saya sampaikan kemarin, usahakan file yang kita kirim itu dalam bentuk yang ukurannya tidak lebih dari 1 mega. Usahakan, misalkan saya membuat ini fardu kifayah, misalkan anggaplah ini dia kontrak pembelajaran. Fardu kifayah filenya 24 KB, jadi bisa. Kita open, kemudian kita upload di file. Ini dia. Jadi nanti kemudian kita save and return to course. Jadi si siswa nanti sudah absen, kemudian tahap selanjutnya adalah kontrak perjanjian pembelajaran. Sudah kontrak perjanjian pembelajaran, kita pengen membuat absensi harus dilihat. Nah, tadi kan ada kemarin itu kita buat di sini melihat absensi Anda. Jadi kalau belum dilihat berarti belum ada absennya, belum lihat. Lihat ini URL, add, kita copy alamat yang di sini. Kita copy, melihat daftar hadir hari ini, pastekan, balik lagi, save to return. Jadi kita pindahkan, karena dia tadi harusnya ambil tahap kedua, kita pindahkan, klik, tahan, geser ke atas, geser ke atas. Nah, ini kontrak perjanjian. Kemudian kita mau memasukkan pertemuan ini dengan link-link ataupun alamat video ataupun pembelajaran. Kita buat ini, kita copy, kemudian kita masukkan di sini, kita masukkan ke URL lagi, add. Oke, kemudian kita pastekan di sini, kemudian namanya video pembelajaran fardu kifayah. Oke, kita hitung lagi. Kemudian inilah aktivitas mereka. Nah, kemudian tugas ataupun pembelajaran. Seperti yang lalu kita lakukan, kita tinggal memasukkan sistem pembelajaran, misalkan dalam bentuk Word ataupun dokumen link lainnya. Tinggal kita arahkan ke sini dengan perjanjian batas pengerjaannya adalah 2 minggu dikirim ke email. Jadi intinya anak-anak itu tahu informasi yang ingin kita lakukan. Dan ini selanjutnya terus sampai pertemuan pertama selesai. Misalkan pertemuan pertama itu pertemuan pertama tentang fardu kifayah. Atau kita mau buat gini, kan fardu kifayah. Ya, jadi kan terlihat ya. Seperti inilah memasukkan input mata pelajaran di kursus e-learning. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya sampai pertemuan ke 16. Baik, kita pause dulu, kita anggap nanti ini selesai. Nanti kita coba yang sudah jadi. Bentar ya. Baik, karena tadi prosesnya saya agak lama, maka saya pause. Langsung saya yang hasilnya.
inilah dia hasil dari pembelajaran pembuatan penginputan data untuk pembelajaran agama Islam. Seperti ini proses pendidikan agama Islam, kemudian pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 16, 12, 13, UAS terakhir UAS. Saya akan coba jelaskan lagi. Ini proses pembelajaran pendidikan agama Islam, kemudian pertemuan pertama kontrak perkuliahan ini di kampus saya. Pertemuan kedua pengertian manusia. Jadi kalau saya pertemuan manusia, saya klik ini, dia akan menuju kepada YouTube kalau tidak salah saya. Ya, kalau nggak salah saya YouTube. Ya, YouTube tentang proses terjadinya manusia. Ya, ini. Jadi saya arahkan mereka, jadi tidak ribet kita untuk mengajarkan mereka tentang ya seperti itu. Jadi kita balik lagi, kita ke learning kita tadi. Ini itu dia, baik dia kontrak perkuliahan, pengertian manusia, semuanya saya link hingga kepada ini PDF saya, pertemuan, absensi, kemudian masyarakat madani, absensi, tugas, semua seperti ini. Jadi tugasnya pun juga bersifat kita gunakan pihak ketiga dari pembelajaran itu. UAS juga seperti itu. Jadi dalam 16 pertemuan ke-8 saya UTS, kemudian pertemuan ke-16 saya UAS. Kalau nanti ada ujian bulanan, tinggal saja buat 4 kali pertemuan bulanan pertama, atau bagaimana konsepnya terserah dari Bapak Ibu di SMP Namira. Mungkin ini aja untuk penginputan data mahasiswa. Untuk penginputan data mata pelajaran kita. Jadi terbawa-bawa kampus deh. Nah, yang ke-9, kita menggunakan menu administrasi dalam meng-add jumlah siswa yang ada nanti di sini. Caranya kita ke dashboard dulu, kemudian nanti dia mengarahkan kita kepada set administrasi. Kemudian dari set administrasi itu kita akan bisa mengatur proses pembelajarannya. Ini dia. Kemudian kita klik, kemudian nanti dia akan mengarah kepada kursus. Kursus itu adalah pelajaran. Kemudian ada alamat, saya cut aja dulu. Oke, tampilannya seperti ini. Kita klik kursus, kemudian kita bukan kursus, user. Kita browse list user. Nah, nanti akan ada siswa-siswa yang mendaftar di sini. Coba kita kasuskan dulu satu untuk jadi studi kita, bagaimana meng-approve siswa yang sudah mendaftar sama kita. Bentar ya, saya akan dulu. Baik, saya sudah coba membuat satu akun untuk siswa. Misalkan ini namanya Nail Yasmin, kemudian dia belum dikonfirm. Kalau kita tahu sebagai wali kelas ini adalah siswa kita, tinggal klik confirm aja, konfirmasi. Jadi kalau sudah mereka mendaftar, mereka harus mengkonfirmasi, gurunya yang mengkonfirmasi bahwasannya dia adalah siswa kita. Ketika diklik konfirmasi, nah makanya dia nanti akan jadi pembelajaran sudah jadi tidak ada. Jadi kalau ada konfirmasi di sini, tolong dikonfirmasi bahwasanya itu siswa kita. Nah,
Untuk menandainya, silakan nanti konsepnya bagaimana. Mau ditandai dengan nama akhirnya atau tahun ajaran tahun masuknya, itu tinggal kesepakatan dari Bapak Ibu. Jadi fungsi dari set administrasi seperti itu. Kita kembali lagi ke administrasi, kemudian nah ini untuk kursus, user, kalau ada lupa password, hilang password, bisa kita edit dari sini. Kita cari, misalkan si ini atau ini lupa password, tinggal kita klik, misalkan si tadi si Naila ya, ini lupa password, kita klik edit, kemudian kita ganti passwordnya ini, seperti itu, kita ganti teks ini passwordnya apa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk meng-approve siswa-siswa kita yang sudah mendaftar di login kita nanti. Ada materi nanti selanjutnya untuk siswa kita, bagaimana mereka mendaftar akun, kemudian bagaimana mereka mengakses pelajaran. Terima kasih selanjutnya atas partisipasinya. Mungkin itu dulu sederhana, kita akan buka nanti diskusi di line atau di WA saya, bagaimana permasalahannya nanti. Terima kasih sudah 21 menit bersama saya. Kalau ada hal-hal yang perlu, tolong WA saya di nomor saya yang Bapak Ibu sudah tahu. Sekali lagi mohon dukungannya, like, subscribe, dan share. Mungkin bermanfaat bagi Ibu dan bermanfaat perlu juga di orang lain. Saya akhiri, lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.